Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah, Dr. Nicholas Kokalis dan era baru berinvestasi di real estate dan saham perusahaan besar. Di era digital ini, kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan kita, termasuk cara kita berinvestasi dalam kompetensinya. Baru-baru ini, pakar teknologi Dr. Nicholas Kokalis memperkenalkan sebuah revolusi inovatif dalam dunia keuangan, memungkinkan individu untuk memiliki sebagian kecil real estate dan saham di perusahaan-perusahaan besar, menerobos hambatan investasi tradisional, memanfaatkan potensi real estate dan dengan blockchain. Perubahan paling mencolok dalam investasi real estate terjadi dengan pemanfaatan teknologi blockchain. Blockchain, teknologi yang mendasari mata uang kripto seperti Bitcoin, telah membuka pintu bagi inovasi baru dalam kepemilikan properti. Dengan memanfaatkan blockchain, aplikasi baru memungkinkan individu untuk membeli sebagian kecil properti dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan membeli seluruh properti. Hal ini memungkinkan investor untuk memiliki sebagian kecil properti seperti apartemen mewah di daerah perkotaan atau bahkan kompleks komersial yang menguntungkan tanpa harus mengeluarkan modal dalam jumlah besar atau dibebanin dengan kewajiban yang signifikan. Salah satu manfaat utama kepemilikan fraksional adalah diversifikasi portofolio sebelumnya. Banyak investor yang terbatas berinvestasi pada properti tunggal, sehingga dapat menimbulkan risiko besar jika pasar properti tertentu mengalami penurunan. Namun dengan kepemilikan fraksional, investor dapat mengalokasikan modalnya ke berbagai properti di lokasi berbeda, sehingga mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan. Selain itu, kepemilikan fraksional juga membuka pintu bagi investor retail untuk berinvestasi pada properti komersial yang sebelumnya hanya tersedia bagi investor intuisi. Properti komersial seperti pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran biasanya memiliki nilai investasi yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih baik dibandingkan properti residensial maksudnya kawan-kawan ya. Namun, properti tersebut juga memerlukan modal yang lebih besar untuk membelinya. Dengan kepemilikan fraksional, investor retail dapat berpartisipasi dalam investasi properti komersial tanpa harus mengeluarkan modal dalam jumlah besar, memperdayakan masyarakat untuk memiliki bagian dari kesuksesan perusahaan besar. Tidak hanya di bidang real estate, Dr. Nicholas Kokalis juga menyinggung konsep revolusioner dalam kepemilikan saham. Melalui platform seperti Pi, investor dapat membeli dan memiliki sebagian kecil saham di perusahaan terkemuka di seluruh dunia, seperti Apple, Google, Amazon, dan lainnya. Hal ini memungkinkan individu untuk mengambil bagian dalam kesuksesan perusahaan-perusahaan raksasa ini tanpa memerlukan modal besar atau pengetahuan investasi khusus. Salah satu manfaat utama kepemilikan saham fraksional adalah akses yang lebih besar bagi investor retail ke pasar saham. Sebelumnya banyak investor retail yang terbatas berinvestasi pada saham dalam jumlah besar, sehingga sulit bagi investor yang memiliki modal terbatas. Namun dengan kepemilikan fraksional, investor dapat membeli sebagian kecil saham di perusahaan besar dengan biaya yang lebih jauh lebih rendah daripada harga penuh saham. Selain itu, kepemilikan saham fraksional memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolionya dengan lebih efektif. Misalnya, seorang investor dapat mengalokasikan
sebagian portofolionya ke saham teknologi seperti Apple dan Amazon, sekaligus memiliki saham dari sektor lain seperti layanan kesehatan, energi, atau keuangan. Dengan cara ini mereka dapat mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan dan meningkatkan potensi keuntungannya. Menjembatani kesenjangan inklusif keuangan untuk semua. Inovasi-inovasi ini menandai langkah signifikan menuju inklusi keuangan yang lebih besar, tidak lagi terbatas pada investor bermodal besar. Peluang investasi kini tersedia bagi semua orang. Dengan teknologi ini, Dr. Nicholas Kokkalis membuka pintu bagi individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk membangun portofolio investasi dan beragam maksudnya kawan-kawan, dan terus berkembang. Nah, inilah kawan-kawan yang dinyatakan Dr. Nicholas Kokkalis. That facilitate structured transactions using Pi. The apps platform can include both apps that are built within Pi network called Pi apps, as well as external applications that are. Nah, ini Dr. Nicholas Kokkalis menjelaskan ya. Oke, tantangan terbesar dalam mencapai inklusi keuangan adalah aksesibilitas. Banyak orang di seluruh dunia tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan, baik karena keterbatasan infrastruktur atau kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang metode investasi. Namun dengan menggunakan teknologi seperti blockchain dan aplikasi seluler, kita dapat mengatasi hambatan ini dan menghadirkan layanan keuangan kepada lebih banyak orang. Ya. Selain itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan kepada individu sehingga mereka dapat menggunakan teknologi ini dengan bijak. Ya, investasi baik dalam real estate atau saham mengandung risiko, dan penting bagi investor untuk memahami risiko ini dan membuat keputusan investasi yang tepat. Masa depan berinvestasi ada di sini. Dengan aplikasi ini, masa depan investasi menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Namun, seperti halnya semua investasi, penting bagi investor untuk melakukan penelitian menyeluruh dan memahami risiko yang ada sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi terkini, kita dapat menjadi bagian dari masa depan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, begitulah informasinya kawan-kawan ya. Semoga saja informasi ini bermanfaat buat kita semua. Oke, harus tetap semangat ya. Perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar. Jaga proses sandinya, jaga koinnya, karena ini adalah kebebasan finansial buat kita semua para penambang Pi Network atau pionir. Jadi harus tetap semangat. Salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.